Bude habis itu model Pak Mulyono. Dan sebenarnya yang diharapkan oleh oleh Cina itu yaitu Gibran. Itu yang paling diharapkan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu tahu sendiri kan? Ya kan? Ternyata ketika di Singapura itu dia bukan sekolah. Jadi yang diinginkan menjadi orang penting di Indonesia itu model Gibran, itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Itu. Bahkan belum apa-apa, kata Kaisang, Gibran sudah menyiapkan tim tim kudeta terhadap Prabowo. Ini belum diangkat. Jadi Gibran sudah menyiapkan tim untuk melakukan kudeta terhadap Prabowo. Berarti yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam adalah Gibran. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, jadi apa yang dicita-citakan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto? Kita mencintai bangsa kita dengan Islam, dan kita berusaha mempersatukan Indonesia ini dengan Islam. Itu dilaksanakan oleh Kartosuwiryo dan diproklamasikan oleh Muhammad Natsir. Jadilah negara ukhuwah Republik Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya negara kesatuan Republik. Berarti cita-citanya Haji Umar Said Cokroaminoto dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, 3 tokoh inilah merupakan titik peletak dasar penegakan syariat Islam di Indonesia. Haji Umar Said Cokroaminoto, Kartosuwiryo, Muhammad Natsir. Setelah Muhammad Natsir meninggal, diteruskan oleh Profesor B.J. Habibie. Akhirnya lahirlah Undang-Undang Pengadilan Agama oleh Profesor B.J. Habibie. Sehingga akhirnya dibangunlah pengadilan-pengadilan agama seluruh itu atas perjuangan Profesor B.J. Habibie. Atas perjuangan Habibie lahirlah perbankan syariah. Benar? Lahir bank-bank syariah. Atas tanda tangan Profesor B.J. Habibie, jilbab untuk pegawai negeri TNI Polri berhasil. Atas perjuangan Pak Habibie. Tapi ternyata Pak, jadi umat Islam itu pada masa Presiden Habibie itu jadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Tapi ternyata yang paling tidak suka perjuangan penegakan syariat Islam pada masa era Habibie, siapa? George Soros. Yaitu tokoh pengendali Zionis Yahudi Internasional. Sehingga akhirnya George Soros begitu mendengar Habibie, apa Pak? Ya Allah Pak Habibie sudah berhasil membangun 10 pesawat tercanggih pada zamannya. Dan itu diakui oleh dunia. 10 pesawat canggih. Setelah itu, begitu Pak Habibie jadi presiden, Presiden Habibie menyatakan, saya akan membangun pesawat militer dan persenjataan militer sendiri. Disitulah akhirnya tokoh Zionis Internasional George Soros sangat tidak suka. Itu membahayakan Zionis Yahudi. Akhirnya pengkhianat bangsa diundang ke Singapura. Ayo hancurkan Habibie. Lewat apa Pak? Ekonomi. Akhirnya Pak Habibie digoncang lewat aspek ekonomi. Sehingga waktu itu $1 $25.000 pada masa Habibie. Digoncang Pak oleh George Soros.
Habis itu semua anggota DPR 520 apa? 520 ya. 520 anggota DPR MPR tutup dengan amplop. Tolak pertanggungjawaban Habibie. Sehingga akhirnya ketika Presiden Habibie mempertanggungjawabkan di sidang umum MPR, 520 anggota DPR menolak karena sudah diamplopi oleh George Soros. Akhirnya Habibie hanya mampu memerintah di Indonesia 8 bulan. Jabatan presiden yang paling cepat itu 8 bulan. Tapi alhamdulillah pada masa Pak Habibie, undang-undang peradilan agama sah. Perbankan syariah sah. Ya kan? Semuanya sah. Pokok hal-hal yang berkenaan syariat Islam sah semuanya. Tapol-tapol politik Islam dikeluarkan oleh Habibie. Tapi ternyata tokoh kafir sak dunia ini, George Soros, tidak ingin. Jadi yang diinginkan oleh George Soros itu, Pak, yaitu model Bude. Terus habis itu, sebelum Bude kan, Gus Dur waktu itu, habis itu Bude, habis itu model Pak Mulyono. Dan sebenarnya yang diharapkan oleh Cina itu, yaitu Gibran. Itu yang paling diharapkan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu tahu sendiri kan. Ya kan? Ternyata ketika di Singapura itu dia bukan sekolah. Jadi yang diinginkan menjadi orang penting di Indonesia itu model Gibran. Itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Itu. Bahkan belum apa-apa, kata Kaisang, Gibran sudah menyiapkan tim, apa Pak? Tim kudeta terhadap Prabowo. Ini belum diangkat. Jadi Gibran sudah menyiapkan tim untuk melakukan kudeta terhadap Prabowo. Berarti yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam adalah Gibran. Tapi insya Allah, Pak, Allah tegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan melihat perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah tegaskan sejarah akan berulang. Dulu pasca G30 SPKI, ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Nah, ABRI di sini adalah RPKAD. Benar? Yang dipimpin oleh Sarwo Edi Wibowo. Nah, RPKAD itu sekarang jadi apa? Jadi apa? Kopassus. Nah, sekarang yang mau dilantik? Nah, berarti insya Allah sejarah akan berulang. Kopassus dan umat Islam akan bersatu lagi melawan komunis gaya baru. Insya Allah sejarah berulang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata, Pak, ya Allah, penegakan syariat Islam itu diteruskan lagi. Dilanjutkan lagi oleh siapa? Pak Yusuf Kalla. Di mana? Aceh. Ternyata, Pak, sejarahnya saat sebelum Indonesia merdeka, itu Soekarno terbang ke Aceh. Diterima oleh Daud Bereh di Hotel Aceh. Dan waktu itu Soekarno memberi janji kepada tokoh Aceh, Daud Bereh. Aceh akan diperkenankan oleh Soekarno untuk menegakkan syariat Islam. Akhirnya tokoh Aceh, Daud Bereh, setelah janji Soekarno di Hotel Aceh itu, akhirnya Daud Bereh minta pada wanita-wanita seluruh Aceh untuk melepaskan anting-antingnya, kalungnya, gelangnya. Akhirnya disatukan, jadilah langsung dibelikan sebuah pesawat canggih untuk dihadiahkan Indonesia yang baru merdeka. Jadi setelah Indonesia merdeka,
dapat hadiah dari Aceh berupa pesawat terbang canggih yang diberi nama Seolawah. Itulah penghargaan masyarakat Aceh. Tapi ternyata begitu Indonesia merdeka, dihianati oleh Soekarno. Ya Allah. Sampai akhirnya dilanjutkan oleh Soeharto. Soeharto menjadikan Jenderal Ali Murtopo dan Jenderal LB Murdani sebagai pimpinan keamanan. Akhirnya nggak taunya gimana Pak yang terjadi. Akhirnya Aceh dijadikan dom daerah operasi militer. 5.000 umat Islam di Aceh dibantai dengan cara-cara yang sangat biadab. Akhirnya untuk apa Pak, ngobati luka-luka yang sangat luka itu tadi. Akhirnya Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden yang ke-10. Beliau ajak tokoh-tokoh Aceh. Ini yang jadi Dadberah itu Pak. Itu punya kader namanya Malik Mahmud. Jadi terjadilah perjanjian di Helsinki, Finlandia. Akhirnya Pak Yusuf Kala minta kepada Aceh untuk menegakkan syariat Islam secara menyeluruh, totalitas. Alhamdulillah. Berhasil enggak? Berhasil. Jadi Pak, penegakan syariat Islam yang total itu ada di Aceh. Di luar Aceh tinggal hukum hudud, hukum pidana. Makanya sampai sekarang Pak, di luar Aceh hukum pidananya masih pakai hukum penjajah Belanda yang sering diberi nama KUHP, kasih uang habis perkara. Sehingga akhirnya Bapak Ibu tahu sendiri, koruptor 300 triliun, kira-kira 300 triliun itu dimasukkan di Masjid Al-Falah ini masuk enggak? Enggak masuk Pak. Kurang gede Pak. 300 triliun itu kurang besar. Itu trailer aja berapa triliun, itu berapa triliun yang gede-gede itu Pak. Enggak cukup. Itu 300 triliun. Dengan hukum pidana itu tadi KUHP, kasih uang habis perkara. Orang yang koruptor 300 triliun cuma dihukum 3 tahun penjara dan denda 5.000 rupiah. Seperti bayar parkir. Sementara Habib Rizik Syihab, gara-gara beliau check up kesehatan di Rumah Sakit Umi Bogor, dikenai sanksi 10 tahun penjara. Koruptor 300 triliun hanya 3. Akhirnya guru besar Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro minta kepada pemerintah untuk menghapuskan Fakultas Hukum seluruh Indonesia karena tidak ada manfaatnya. Wah, akhirnya Mahkamah Agung goncang, Pak. Sehingga akhirnya Habib Rizik Syihab langsung dipotong masa tahanannya dari 10 tahun jadi 4 tahun. Nah, koruptor tadi berapa? 3 tahun. Berarti ulama dengan koruptor 300 triliun di Indonesia masih lebih mulia koruptor. Ulama cuma check up kesehatan di rumah sakit, divonis 4 tahun penjara. Koruptor 300 triliun yang menghancurkan Indonesia cuma 3 tahun penjara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Indonesia hukum pidananya pakai hukum penjajah. Coba kalau pakai hukum Islam, ya sudah Pak, tompes sudah, ya, mati sudah itu. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sejarah akan
Artinya mudah-mudahan sejarah yang selama ini digelapkan mudah-mudahan akan terang oleh beberapa tokoh-tokoh tadi itu yang sudah saya sampaikan. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.